Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini kita akan melakukan percobaan keempat, yaitu analisis kuantitatif argentometri. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Untuk bahannya kita menggunakan AgNO3, kemudian ada NaCl, ada indikator kalium kromat, kemudian ada kalium hidroksida, kemudian ada indikator erosin, dan aqueous bebas CO2. Untuk alat yang kita gunakan yaitu ada pipet volume 25 ml, kemudian ada gelas ukur, ada filler, ada Erlenmeyer, ada gelas ukur, kaca arloji, pipet tetes, ada klem dan statif, ada bulet, dan ada pipet gelas. Kemudian di sini juga ada timbangan analitik. Pada percobaan keempat, kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode Mohr dan yang kedua ada metode Fajans. Untuk metode Mohr, kita akan menggunakan NaCl sebagai larutan baku primer dan untuk sampelnya. Dan kemudian untuk yang metode Fajans, kita akan menggunakan kalium hidroksida sebagai larutan baku primer dan untuk sampelnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat larutan baku sekunder dari AgNO3. Kita akan membuat larutan baku sekunder AgNO3 0,1 m sebanyak 250 ml. Untuk pembuatan larutan baku sekunder AgNO3, kita akan menimbang AgNO3 terlebih dahulu. Untuk penimbangan AgNO3, kita akan menggunakan gelas arloji. AgNO3 ditimbang sebanyak 4,25 gram menggunakan timbangan analitik. Setelah AgNO3 4,25 gram ditimbang, akan dilarutkan sedikit dengan aqueous bebas CO2 menggunakan bekas gelas, kemudian dituang ke dalam labu bakar 250 ml dan ditambahkan dengan aqueous bebas CO2 hingga tanda F. Untuk tahapan selanjutnya kita akan memasuki metode. Untuk yang pertama ada metode Mohr. Di sini kita akan menggunakan NaCl sebagai larutan baku primer. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pembakuan. Untuk pembakuan NaCl yang dibutuhkan yaitu 100 mg. NaCl ditimbang sebanyak 100 mg dengan menggunakan timbangan analitik. Dan tentunya NaCl ditimbang dengan menggunakan gelas arloji. Kemudian setelah NaCl 100 mg sudah ditimbang, akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan dengan aqueous bebas CO2 sebanyak 25 ml dengan menggunakan pipet volume dan filler. Setelah NaCl dan aqueous bebas CO2 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, akan ditambahkan indikator kalium kromat sebanyak 3 tetes. Setelah itu larutan NaCl yang sudah ditambahkan indikator akan dititrasi menggunakan larutan baku sekunder AgNO3 yang sudah dibuat tadi. Larutan NaCl yang sudah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dititrasi hingga terbentuk TAT, yaitu terjadinya endapan putih. Untuk pembakuan pada proses metode Mohr ini dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Kemudian berikut adalah hasil dari titrasi untuk metode Mohr, yaitu terdapat endapan putih di bawah. Untuk tahapan selanjutnya yaitu penetapan kadar. Untuk sampel yang digunakan yaitu masih sama NaCl. NaCl ditimbang menggunakan timbangan analitik dan gelas arloji sebanyak 250 mg.
Kemudian diletakkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan aqueous bebas CO2 sebanyak 25 ml. Untuk NaCl dan aqueous yang sudah diletakkan pada Erlenmeyer, kemudian ditambahkan indikator kalium kromat sebanyak 3 tetes. Selanjutnya dititrasi dengan menggunakan larutan AgNO3 hingga terbentuk TAT, yaitu berupa endapan putih. Kemudian proses ini dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Dan berikut merupakan hasil dari penetapan kadar untuk NaCl dengan metode Mohr. Metode selanjutnya yang akan dilakukan yaitu metode Fajans. Metode ini akan menggunakan kalium iodida, indikator eosin, dan juga asam asetat. Hal pertama yang dilakukan yaitu pembakuan AgNO3 dengan menggunakan larutan baku primer kalium iodida. Hal yang pertama yaitu kita akan menimbang kalium iodida sebanyak 250 mg dengan menggunakan timbangan analitik dan juga gelas arloji. Setelah kalium iodida ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan aqueous bebas CO2 sebanyak 25 ml dan asam asetat sebanyak 1,5 ml dengan menggunakan pipet ukur. Larutan kalium iodida yang ada di Erlenmeyer kemudian ditambahkan dengan indikator eosin sebanyak 3 tetes. Kemudian kalium iodida dititrasi dengan menggunakan larutan AgNO3 hingga tercapai TAT, di mana TAT akan ditandai dengan adanya endapan merah bata pada dasar Erlenmeyer seperti ini. Pembakuan ini dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Tahapan selanjutnya yaitu penetapan kadar. Untuk penetapan kadar, sampel yang digunakan sama yaitu kalium iodida. Hal pertama yang dilakukan yaitu kalium iodida ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik dan gelas arloji sebanyak 300 mg. Kemudian kalium iodida 300 mg dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan aqueous bebas CO2 sebanyak 25 ml dengan menggunakan pipet volum dan ditambah dengan asam asetat sebanyak 1,5 ml dengan menggunakan pipet ukur. Kemudian larutan kalium iodida yang telah terbentuk ditambahkan indikator eosin sebanyak 3 tetes. Selanjutnya larutan kalium iodida dititrasi dengan larutan AgNO3 hingga tercapai TAT. Untuk TAT dari metode Fajans terbentuk endapan merah bata pada dasar Erlenmeyer seperti ini. Proses penetapan kadar ini dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Sekian video dari percobaan P4 analisis kuantitatif argentometri pada praktikum kimia analisis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ditonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.